Sesaat lagi kita akan mengikuti Ihsaniyah Class on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM. Warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Sobat muslim, tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Selamat pagi para pecinta RCA semuanya saja. Senang rasanya saya Intan bisa kembali hadir menyapa kalian, tentunya masih dalam program acara Ihsaniyah Class on Air bersama MTS Model Ihsaniyah Kota Tegal. Dan untuk para pecinta RCA semuanya saja, gimana nih di pagi hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan nih. Oke, dan untuk para pecinta RCA yang ingin bertanya seputar materi yang nanti akan disampaikan, atau hanya sekedar ingin menyapa teman-teman kalian, ingin kirim-kirim salam atau ingin request lagu, boleh banget. Kalian langsung WA saja di WA-nya RCA di 0858 4664 4420. Sekali lagi kalian boleh langsung bergabung saja di WA-nya RCA di 0858 4664 4420. Oke, kalau udah program acaranya Ihsaniyah Class on Air, tentunya di sini kan nggak sendirian nih, kan udah ditemani oleh Ustazah Tia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi, Mbak Intan. Kabarnya baik ya Ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, kelihatannya pas pertama kemarin Intan bertemu Ustazah suaranya belum rileks, ini udah rileks banget ya Ustazah ya? Iya, alhamdulillah. Oke Ustazah. Dingin banget. Oh, dingin banget? Iya. Oke, nanti saya kecilin suhunya. Oke Ustazah, hari ini kita akan membahas tentang materi apa nih? Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan mad. Mad. Iya, mad. Oke, Mad boleh sila. langsung dijelaskan Ustazah atau ingin menyapa terlebih dahulu nih? Iya, pembukaan dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam KPM daring. Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan mad sila ya. Hukum bacaan mad sila ini di kelas 8 semester genap. Ya. Ya, langsung saja. Kenapa kita harus mempelajari tentang tajwid ya? Kenapa kita harus mempelajari tajwid? Karena kita sebagai orang Islam, kitab suci kita adalah Al-Quran ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu kita agar bisa membaca Al-Quran harus mengetahui kaidah-kaidah tajwid terlebih dahulu, karena membaca Al-Quran itu adalah kalau kita membaca Al-Quran dapat pahala, apalagi kalau kita membaca Al-Qurannya itu dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Ya, ilmu tajwid sendiri itu, tajwid berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan, yang artinya adalah membuat bagus ya. Artinya secara istilahnya itu adalah ilmu yang mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, tujuannya apa untuk mempelajari ilmu tajwid itu sendiri? Yaitu untuk menjaga bacaan Al-Quran dari kesalahan ya. Kita langsung saja memasuki
bab yang pertama dalam semester genap ini, yaitu adalah hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Adapun yang pertama adalah mad silah, ya. Mad secara bahasa adalah panjang. Kalau silah secara bahasa adalah hubungan. Jadi secara istilahnya itu adalah apabila terdapat domir berharokat doma maupun kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca wakof, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup atau bukan huruf mad. Ya, untuk pembagiannya adalah mad silah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mad silah qosiro, ya. Mad silah qosiro, ya, secara bahasa mad secara bahasa artinya adalah panjang. Kalau silah adalah hubungan, kalau qosiro artinya pendek. Jadi secara istilahnya itu adalah secara gampangnya mad silah qosiro adalah setelah domir tidak diikuti alif, dan hanya itu dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Contohnya adalah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lah, di situ perhatikan kata la ta'khudhuhu. Lah, hu-nya itu adalah hadomir yang tidak diikuti alif, ya. Jadi setelah huruf hadomir itu tidak diikuti alif itu, dan bacanya adalah satu alif atau dua harokat. Nah, yang kedua adalah mad silah tawilah. Mad secara bahasa adalah panjang, kalau silah adalah hubungan, kalau tawilah kebalikannya dari qosiroh yaitu panjang, yaitu tawilah secara bahasa artinya panjang. Lah, secara istilahnya apa itu mad silah tawilah? Ya, mad silah tawilah adalah ketika setelah domirnya itu diikuti alif. Secara gampangnya seperti itu. Setelah domir diikuti alif atau hamzah, dan hanya itu dibaca panjang sampai 5 harokat. Contohnya adalah, silakan para siswa-siswi MTS Modal Ihsaniyah dan para pecinta RCA, silakan buka Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 255 juz 3, pada awal juz 3 ya, lembaran, yaitu surat ayat kursi, ya. Contohnya adalah min ilmihi illa bima syaa, ya. Kata ilmihi illa, nah di situ ada hadomir yang berharokat kasroh, terus di atasnya kan ada tanda panjang, ya. Biasanya kalau mad silah tawilah itu biasanya hadomirnya di atas hadomirnya itu ada yang kayak bendera itu panjang, ya, menunjukkan bahwa lafaz tersebut dibaca panjang. Min ilmihi illa bima syaa ilmihi. Nah, di situ ada hadomir yang diikuti dengan alif. Min ilmihi i. Nah, itu kan ada alif. Nah, itu dinamakan mad silah tawilah. Ya, jangan lupa ya membacanya dibaca panjang hingga 5 harokat, ya. Kalau kita bisa mengetahui panjang harokatnya itu bisa dengan hitungan pakai ketukan tangan, ya. Kalau
5 harokat berarti 5 jari. Min ilmihi gitu. Min ilmihi illa bima syaa, seperti itu. Ya, para siswa-siswi MTS Model Ihsaniyah dan pecinta RCA yang dirahmati Allah, silakan buka surat ya. Tadi udah buka surat Al-Baqarah 255 juz 3 ya, surat ayat kursi. Silakan para siswa-siswi MTS Model Ihsaniyah mencari matsilah qosiro dan matsilah tawila pada ayat kursi ya. Oke, sejenak sembari kita menunggu para santrinya mencari buku bacaannya ya Ustazah Tia ya. Iya. Sejenak kita berdulu ya Ustazah ya. Oke. Dan untuk para pecinta RCA semuanya saja, jangan beranjak dari ruang dengar Intan. Tetap setia terus bersama Intan di sini di 93.2 RCA Ihsaniyah. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Kelas on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Kota Tegal 93.2 RCA Ihsaniyah FM yang unik dan mendidik. Oke, tentunya masih bareng bersama Intan di sini, masih dalam program acara Ihsaniyah Kelas on Air bersama MTS Model Ihsaniyah Kota Tegal, dan tentunya juga masih bersama Ustazah Tiani. Masih tetap semangat ya Ustazah ya. Oke, boleh langsung dilanjutkan lagi nih materinya. Gimana para siswa-siswi MTS Model Ihsaniyah sudah menemukan contoh dari matsilah qosiro dan matsilah tawilah? Ya, kita mulai dari yang pertama ya, dari kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Di situ gimana kita kalau mencarinya itu adalah patokannya itu adalah ha ya, huruf ha domir, ha yang berharokat doma ataupun harokat kasroh. Nah, di lafaz itu tidak ada ya. Nah, kita lanjut. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, ini seperti tadi contoh dari matsilah qosiro, karena di situ ada hadomir yang tidak diikuti alif. Jadi hadomir yang tidak diikuti alif itu adalah matsilah qosiro ya. Di situ hanya hadomirnya berupa berharokat doma. Lanjut lagi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, gimana di situ ada bacaan matsilah apa tidak? Ya, di situ ada kata lahuma ya, hadomir yang tidak diikuti alif ya, lahuma. Jadi itu merupakan ha domir, merupakan matsilah qosiro. Kita lanjut lagi, berarti tadi kita udah dapat dua contoh ya. Terus madzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim. Coba perhatikan, di situ ada bacaan matsilah apa aja ya. Kita langsung saja indahu illa. Nah, di situ ada ha domir yang berharokat doma. Nah, di atasnya itu ada bendera ya. Ada yang menunjukkan bahwa itu mad, dibaca panjang. Terus bertemu dengan alif indahu illa. Nah, itu merupakan bacaan matsilah
tawilah karena ada hadomir yang diikuti alif ya. Hadomirnya setelah hadomirnya itu diikuti dengan alif. Nah, terus biiznihi ya'lamu ma, biiznihi ada hadomir yang berharokat kasroh lalu tidak diikuti alif, tapi di situ ada ya biiznihi ya'lamu ma, berarti itu merupakan mad silah qasiroh. Alasannya adalah karena setelah hadomir itu tidak diikuti alif ya. Lalu tadi nyampe mana? Aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Ya, pada lafaz tersebut ada kata min ilmihi illa. Nah, itu seperti contoh yang tadi saya sudah sampaikan. Min ilmihi illa bima syaa adalah ada kata min ilmihi illa, ada hadomir, setelah hadomirnya itu diikuti alif, berarti namanya mad silah tawilah ya, dibaca panjang, panjangnya itu 5 harokat ya, atau 5 kali ketukan jari, hitung jari jadi 5. Min ilmihi illa bima syaa. Oke, terus lanjut. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Nah, itu enggak ada hadomir ya. Wala ya'uduhu khifduhuma wa huwal aliyyul azim. Ya, di situ pada kata wala ya'uduhu khifduhuma, ya'uduhu khifduhuma. Nah, di situ ada hadomir, setelah hadomirnya itu diikuti tidak diikuti alif, berarti itu merupakan contoh dari mad silah qasiroh ya. Jadi cara bacanya, panjangnya dari mad silah qasiroh berapa? Ada 1 alif atau 2 harokat. Wala ya'uduhu khifduhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi kita sudah menemukan berapa mad silah qasiroh dan mad silah tawilah pada surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ada 1, 2, 3, ada bacaan ada 4 ya. Kata la ta'khudhuhu sinatu, terus lahuma biiznihi ya'lamu ma, terus wala ya'uduhu khifdhuhuma. Nah, berarti ada 4. Kalau di mad silah tawilahnya itu ada 2, yaitu indahu illa, terus min ilmihi illa bima syaa. Berarti alhamdulillah kita sudah menemukan contoh dari mad silah qasiroh dan mad silah tawilah ya. Saya ulangi lagi bahwa mad silah qasiroh itu adalah ketika setelah hadomir itu diikuti alif. Kalau mad silah qasiroh itu hanya itu dibaca panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Kalau mad silah qasiroh setelah hadomir itu diikuti alif. Cara bacanya itu adalah panjangnya nyampe 5 harokat, seperti itu ya. Baik, kita akan, setelah kita mempelajari mad silah, kita akan mempelajari yang kedua, yaitu adalah mad badal. Oke, sebelum dilanjut ke mad badal, kita sejenak beri dulu. Saat ini Anda sedang mengikuti
Ihsania Kelas on Air hanya di 93.2 RCA Ihsania FM Tegal. SMK Ihsania, institusi pendidikan yang beralamat di Jalan Subodro nomor 14, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Berdiri sejak tahun 2011, merupakan salah satu unit pendidikan terbaru yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Ihsania. Didirikan sebagai bentuk pengabdian Yayasan Perguruan Ihsania terhadap masyarakat. SMK Ihsania selalu mengedepankan karakter. Diawali dari suri tauladan gurunya yang selalu hadir menyambut peserta didik. Dan profesionalitas gurunya dalam mengajar di kelas. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti ruang perpustakaan dan ruang baca yang representatif yang mampu menghidupkan proses KBM untuk menunjang pembelajaran. Sebagai institusi pendidikan yang berbasis religi, SMK Ihsania berhasil mencetak siswa-siswinya menjadi peserta didik yang berkarakter dan disiplin, sopan santun, serta berbudi pekerti luhur. Tidak hanya pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler pun menjadi magnet bagi seluruh siswa-siswi dalam pengembangan diri. Bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan pembelajaran prakteknya, diantaranya lembaga perbankan semisal Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, Kospin Jasa Keuangan Syariah, KJKS Bina Umat Mandiri dan lembaga keuangan yang lain, serta dengan Balai Benih, RCA FM, RCA TV, IHS TV, dan dunia usaha yang lain. SMK Ihsania semakin memantapkan diri, menghasilkan lulusan-lulusan dengan kompetensi kerja yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri. Dalam artian lulusan-lulusan SMK Ihsania berkompetensi dan bisa diterima dunia usaha dan dunia industri. Dalam pembelajaran di sekolah, kami juga sudah melengkapi pengembangan pembelajaran dengan bekerja sama dengan Google Corporation, Microsoft, CSR, dan perlengkapan teknologi pembelajaran yang lain. Tahun ini kami tawarkan 5 jurusan kepada masyarakat. Yang pertama, jurusan perbankan syariah. Yang kedua, jurusan akuntansi keuangan lembaga. Yang ketiga, jurusan agribisnis. Yang keempat, jurusan broadcast radio. Dan yang kelima, jurusan broadcast televisi. Untuk itu, kepada masyarakat yang mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di SMK Ihsania, kami harapkan segera mendaftar. Bersama SMK Ihsania, hidup lebih terarah, insya Allah lebih barokah. Mereka dilatih untuk melakukan simulasi proses layanan perbankan yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, kegiatan praktik selalu dilakukan setiap hari, di kelas dan di ruang praktik. Yang menarik lagi, untuk kompetensi keahlian agribisnis, tanaman perkebunan, kegiatan praktik juga langsung dilakukan di lapangan, didampingi oleh ahlinya.
untuk melakukan observasi dan praktik menanam, perawatan, hingga panen. Tidak hanya itu, sebagai kompetensi andalan di SMK Ihsaniyah, yaitu produksi dan siaran program radio, siswa-siswinya diterjunkan langsung untuk proses produksi acara radio di studio siar RCA yang menjangkau berbagai kota dan kabupaten. Sebagai modal siar, mereka juga dibekali ilmu reportase untuk menggali informasi dan berita di lapangan secara aktual, sehingga menjadi insan siar yang profesional dan bernilai jual tinggi dan siap kerja di dunia siar. SMK Ihsaniyah memiliki sarana dan prasarana seperti mini bank, studio TV, dan studio radio. Bersama Ihsaniyah, hidup terarah, insya Allah masa depan cerah dan barokah. Saat ini Anda sedang mengikuti Ihsaniyah Kelas on Air hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM Tegal. Adalah ganti. Jadi secara istilah adalah apabila ada huruf mad, yaitu huruf mad berupa alif, wawu, ya, dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mad. Nah, cara membacanya itu adalah satu alif atau dua harokat. Langsung saja, silakan buka Quran surat Ad-Duha ayat 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, perhatikan kata walal a. Nah, di situ ada huruf mad, yaitu berupa alif ya, di atasnya ada huruf hamzah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Alasannya kenapa walal akhiratu menjadi mad badal, yaitu karena ada huruf mad dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat ya. Kalau ada huruf mad dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat itu namanya mad badal. Apa ini maksudnya? Kenapa jadi mad badal? Katanya mad badal itu ganti, yaitu menggantikan dari hamzahnya itu dari alifnya itu diganti dari hamzahnya itu dibaca alif. Jadi di situ kan ada hamzah. Nah, dibaca alif. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, di sini di surat Ad-Duha pada ayat 4 ini kita menemukan dua contoh dari mad badal. Yang pertama adalah walal akhiratu, yang kedua adalah minal ula. Nah, di situ ada kata
ula. Di situ ada mad yaitu berupa alif, yang di atasnya ada hamzah. Kenapa dinamakan mad badal? Karena ada huruf mad dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat, yaitu dibaca satu alif atau dua harokat ya. Jadi ada dua ya. Walal akhiratu sama minal ula. Jadi perlu diingat kalau mad badal itu adalah huruf mad ya. Huruf mad itu alif, wawu, ya dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat ya. Kalau ada huruf mad dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat itu namanya mad badal. Seperti itu. Contoh satu lagi, silakan buka Quran surat Al-Baqarah ya, langsung Al-Baqarah ayat 13 ya. Di situ ada kata lahum amanu. Lahum amanu. Nah, contoh dari ini lahum amanu. Amanu di situ ada hamzah. Nah, terus itu kan ada alif juga ya. Nah, hamzahnya itu diganti menjadi alif. Lahum amanu, ada huruf mad dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat seperti itu. Ya. Wah, nggak terasa ya Ustazah ya, udah ada di penghujung acara aja nih. Oke, ini menyampaikan apa nih untuk siswa-siswinya nih berkaitan dengan pandemi seperti saat ini Ustazah? Oh iya, seperti ini ya, pandemi belum kelar-kelar. Udah mau setahun kita lagi ya. Oh iya, dari pastinya ini ya belum begitu maksimal kalau dari itu ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa tetap cuci tangan, terus pakai masker dan iya hand sanitizer ya, seperti itu. Oke, boleh langsung ditutup dulu nih salam penutupnya nih Ustazah. Oke, langsung ya. Langsung aja. Oh ya, langsung saja ya. Semoga pelajaran yang kita pelajari pada pagi menjelang siang hari ini semoga bisa bermanfaat dan membawa berkah. Amin. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mengikuti program Ihsaniyah Class on Air. Nantikan Ihsaniyah Class on Air berikutnya hanya di 93.2 RCA Ihsaniyah FM.